kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai perawatan kesehatan gigi di era new normal. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dokter Gigi Dian Anggraini SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dokter Gigi Dian yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter Dian, apa kabar? Baik. Yo, alhamdulillah kabar baik. Berjumpa lagi ya, Dok ya. Hari ini kita khusus membahas mengenai perawatan kesehatan gigi di era new normal atau orang bilang juga era adaptasi kebiasaan barulah gitu ya, Dok ya. Nah, sebetulnya gini, Dok. Walaupun dulu kan bahkan sepupu aku aja waktu itu sampai takut ke dokter gigi karena takut tertular COVID-19 gitu ya. Padahal kondisi giginya itu sudah berlubang dan intinya sampai bengkak gitu ya. Perlu ditambah lah istilahnya seperti itu. Tapi saking takutnya jadi ditunda dan juga mau cari dokter yang buka tuh waktu itu jarang gitu ya, Dok ya. Waktu awal-awal tuh bulan Maret, April deh kalau nggak salah. Tapi kan sekarang kan udah beda ya, Dok ya. Tapi tentunya masih ada juga nih teman-teman luar sana yang ada rasa khawatir, cemas untuk kunjungan ke dokter gigi. Padahal kondisinya ini sudah cukup memprihatinkan, dokter. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang perawatan kesehatan gigi di era new normal, mungkin tantangannya juga seperti apa begitu ya? Apakah ini sini juga perlu apa hal-hal yang perlu banyak diperhatikan, Dok? Ya, kalau misalnya dulu otomatis lebih cemas ya. Kalau sekarang kan lembaga-lembaga kesehatan, rumah sakit terutama ya sudah banyak menyediakan untuk solusi bagaimana pencegahan itu, penularan dicegah gitu. Jadi supaya kita lebih bisa benar-benar datang untuk memeriksakan keadaan gigi kita, walaupun bukan emergency aja. Oh iya, karena kan waktu dulu mungkin mindsetnya kalau tidak urgent sekali gitu ya, bisa ditunda begitu ya, Dok ya. Karena kan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 ya, penularannya itu begitu ya. Tapi kalau sekarang kan tadi ada anggapan juga beberapa orang yang kan yang penting protokol kesehatannya juga kita patuhi gitu ya, dan insya Allah juga di rumah sakitnya tadi juga udah bagus lah ya pelayanannya dan juga screeningnya dari awal begitu ya, Dok ya. Tapi memang begini, dokter, apakah memang kita tunggu dulu gitu sampai kasusnya benar-benar yang urgent sekali, atau yang memang kalau sekadar perawatan kecantikan atau kesehatan gigi yang masih bisa ditunda, sebisa mungkin juga ditunda juga gitu. Jadi seperti apa juga, dokter? Kalau perawatan kecantikan ya sebaiknya ditunda dulu, karena kan kita untuk mencegah ya, untuk datang ke rumah sakit aja kita kan agak worry gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah lubang, apalagi sudah terjadi perdarahan dan pembengkakan, itu sebaiknya kita sudah bisa datang sekarang ke rumah sakit. Karena resikonya kalau dibiarkan jadi tambah parah begitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya mengenai yang protokol kesehatan itu sebenarnya standarnya juga udah bagus ya, hampir di semua rumah sakit sih begitu ya. Tapi intinya yang dari pasien itu sendiri jadi lebih ke tadi ya, masih ada rasa, jadi lebih ke sisi psikologisnya atau memang kondisi dari giginya juga yang mungkin di awal bisa aja tidak ada keluhan yang berarti ya, sehingga orang jadi mikirnya ya udah deh ditunda aja dulu. Tapi khawatirnya nanti malah jadi makin parah dan kita nggak tahu nih kedepannya juga seperti apa. Karena kan lubang awalnya kecil tidak terasa sakit kan. Namun kita biarkan lama-lama terasa sakit ya. Mungkin pada awalnya kalau misalnya kita lihat bintik hitam di gigi, ya is oke lah, kita belum ke dokter nih, sekarang masih worry, takut kan tertular karena kan di poli gigi itu kan pasti aerosol sekali dan penularan tuh paling utama. Nah, itu kan yang bikin kita worry kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita mau nunggu sampai kapan sih gitu loh. Nah, dan akhirnya lubang itu bertambah besar, mulai sakit, mulai mengganggu makan, tidak bisa tidur. Nah, itu sudah sebaiknya kita memberanikan diri gitu loh untuk datang ke tempat yang memang kita bisa mengobati gigi kita, tapi kita juga lebih aman, berasa lebih nyaman gitu. Karena kalau tadi resiko penularannya kan tadi kan melalui aerosol tadi ya, Dok ya, untuk droplet atau percikan air liur kita lah saat batuk, bersin segala macam. Tapi sebenarnya kalau mau dibahas lagi lebih detail itu nanti jadi kepanjangan ya. Tapi pada prinsipnya begini, dokter, karena tadi kan yang penting kita tahu gitu kan resikonya itu bisa ditekan dengan kita mengikuti standar protokol kesehatannya itu. Tapi di rumah sakitnya sendiri mungkin ada bedanya seperti
apa sekarang? Ada. Karena Nah, kan makin betul. berubah kan kesini juga. Betul. Jadi kan kita tuh harus menjaga penularan, mencegah penularan, baik antar pasien dengan dokternya maupun dokter itu bisa juga memberikan penularan ke pasien lain dari pasien sebelumnya. Karena kan sekarang ini kan COVID-19 kan rata-rata orang itu OTG, kita nggak bisa bilang gitu loh, kecuali kalau sudah ada gejala kan, kita nggak ada yang tahu walaupun sudah dengan memenuhi protokol screening awal di depan. Kalau dia OTG kan kita tidak pernah tahu. Nah jadi sekarang kita tuh memenuhi protokol, semua dokter dan maupun perawatnya pasti memakai APD lengkap. APD lengkap itu fungsinya melindungi dokter dan perawatnya, tapi untuk ke pasien berikutnya pasti juga kita lindungi kan. Jadi ada APD yang kita selalu ganti jikalau ada pasien baru. Jadi otomatis kan penularannya itu dapat kita cegah. Nah, lalu kita juga ada untuk mengurangi aerosol di udara, kita juga ada alat khusus yang untuk menekan aerosol itu kebuang langsung supaya tidak ada di udara. Dan pembersihan udara pun di dalam lingkungan praktek dokter gigi itu juga ada, kita ada purifier, ventilasi baik. Nah, jikalau sudah ada itu semua itu aman, lebih aman lah ya gitu. Termasuk penggunaan alat-alatnya juga dong. Karena kan ini harus steril kan. Betul. Nah, kalau dari dulu juga udah steril. Nah, sekarang lebih maksimal lagi. Karena pasiennya lebih banyak yang khawatir lagi gitu kan. Jadi karena bahaya betul sih memang, karena kan semua tuh dari udara. Makanya udara itu kita harus ciptakan benar-benar sangat baik sekali. Ada exhaust fan, ada ventilasi yang baik, udaranya selalu memutar, ada purifier, dan setiap pergantian pasien otomatis tuh pasti lebih disterilkan luar biasa daripada sebelumnya. Terus juga tadi mengenai kondisi yang kasus yang bagaimana sih yang sebisa mungkin tuh ya sebaiknya nggak dulu begitu ya. Kan tentunya pasti ada pertimbangan juga dong, walaupun oke lah bisa gitu kan kunjungan, tapi kan juga dilihat-lihat kasusnya juga, ntar jadi memeludak juga kan, kita kan harus pertimbangan juga jarak antara satu pasien ke pasien berikutnya. Belum lagi kan harus janji temu dulu sebelumnya gitu ya, untuk meminimalisir ketemu banyak orang juga ya dok, istilahnya menghindari kerumunan juga, terjadinya kerumunan di rumah sakit. Karena kan kita sekarang terjadi pembatasan bekerja juga, otomatis karena dokternya memakai APD, kinerjanya pasti lebih menurun dibanding kalau tidak kan, karena itu udah panas, butuh perjuangan lah luar biasa. Jadi benar-benar luar biasa memakai APD itu. Panas ya dok. Ya Allah. Jadi otomatis kan kita lebih mudah capek. Jadi pasti kita batasi. Nah juga kalau misalnya perawatan yang ke arah estetik itu sebaiknya ditunda. Namun kembali lagi kepada para nakesnya. Kalau dokter giginya memang di klinik itu atau di rumah sakit itu sudah mau melakukan tindakan, semua tindakan tidak hanya emergensi, yaitu kembali lagi kepada dokter dan kepada pasiennya. Iya, jadi diserahkan kembali ke tenaga medisnya juga. Misalnya, kita udah kerja semua loh, bukan hanya emergensi gitu. Udah bisa scaling ya. Memang sekarang sih di mana-mana sekarang udah bisa scaling kan. Karena termasuk aku scaling juga nih. Karena kan kita udah protokol sudah lengkap kan. Nah, kalau yang protokol sudah lengkap itu sudah lebih yakin. Jadi dokternya oke, pasiennya juga sudah oke. Karena kan waktu itu mindset di awal kan kalau yang memang belum misalnya perdarahan atau yang mengancam, misalnya ada trauma di mulutnya, di giginya gitu. Artinya kalau yang memang tidak mengancam kehidupan atau ke nyawa gitu, sebaiknya sih enggak dulu gitu kan ya. Tapi kan kalau ditunda juga mau sampai kapan ya? Artinya kan COVID juga kan kita tidak tahu nih sampai selesainya kapan gitu ya. Kalau kita mindsetnya ditunda terus. Tadi misalkan kasus gigi berlubang aja, khawatirnya lama-lama jadi makin parah gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya begini dokter, kenapa sih kita perlu istilahnya menyingkirkan rasa takut itu, walaupun tadi memang udah ada standar protokol kesehatan. Karena tadi resiko di depannya ini bagaimana, tentunya kan waktu, tenaga, biaya, dan kondisi giginya ini sendiri punya dampak yang seperti apa juga kalau dibiarkan berlarut-larut, misalnya gigi berlubang lah gitu. Kondisi berlubang kan otomatis bertambah parah, itu udah pasti. Dari lubang yang kecil bisa bertambah besar, mengganggu makan, mengganggu tidur ya. Lalu pada akhirnya bengkak dan akhirnya sudah tidak bisa beraktivitas. Nah, kalau rasa takut itu itu kembali lagi kepada kita. Kok kita sekarang nggak takut sih jalan-jalan gitu aja deh, ya kan? Kita udah memenuhi protokol, katanya new normal, ke mall tuh udah berani, keluar udah berani. Ya udah sih, masa sih ke dokter gigi aja nggak berani, sedangkan di dokter gigi juga sudah memenuhi protokol new normal. Kan kembali lagi ke kita masing-masing. Betul gitu. Jadi perhatikan juga tadi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan juga kalau
kita Betul. tadi ya menunda pengobatan atau pemeriksaan gigi kita sendiri begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali lebih detail lagi, nanti ada slide juga ya yang sudah dokter persiapkan, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi seperti apa. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai perawatan kesehatan gigi di era new normal bersama dengan Dr. Gigi Dian Anggraini SPPM, dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 terpenam atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Oke, dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Tadi karena kita buka dengan tadi ya, banyak orang yang kasusnya tuh cemas, khawatir di tengah pandemi COVID-19 ini. Takut kunjungan, padahal mungkin ada kondisi yang memang harus segera diperiksakan atau nggak bisa ditunda lagi istilahnya mengingat dampak jangka panjangnya tadi ya dok ya. Terus juga takut tertular itu juga sekarang sedikit-sedikit gejala tuh dikaitkan ke COVID gitu ya dok. Dari mata lah, entah pencernaan atau apa. Jadi ada aja termasuk ke gigi kita sendiri gitu ya dok ya. Sebenarnya kalau dilihat dari gigi atau mulut, nah itu kira-kira apa sih ciri-cirinya? Nah ini ada slide ya dok ya. Ada slide coba slide pertama bisa ditampilkan dulu nggak sih? Nah ini seperti kondisi gigi yang kelihatannya seperti sariawan biasa gitu ya dok, kalau, terkesan. Betul, kalau orang awam ini bilangnya seperti sariawan. Seperti kalau kita dokter gigi bilangnya ini seperti lesi herpes. Herpes kan bisa terkena pada siapa aja, bukan karena hubungan something, tapi bisa terkena kepada siapa saja, bahkan anak-anak maupun dewasa. Nah ini terjadi pada pasien COVID yang memang sudah demam 2 hari, lalu ini terjadi di luar negeri ya. Jadi gejala dalam rongga mulut itu selain liur berkurang, serostomia, jadi mulut kering. Gangguan pengecapan, gangguan penciuman, pengecapan rasa tidak bisa. Juga kadang ada sariawan-sariawan dalam rongga mulut seperti ini. Itu sariawannya di langit-langit, di langit-langit atas. Kalau kondisi giginya yang jadi lebih kuning misalnya, terus ada bercak hitam tadi, itu sebenarnya apa memang termasuk ke gejala atau memang bawaannya orang juga mungkin kebiasaan rokok? Ya itu kalau ke arah gigi itu kebiasaan mungkin tidak oral hygiene-nya kurang. Jadi kan banyak lubang atau menguning atau karena pigmentasi rokok itu bukan ke arah COVID. Bukan karena gejala COVID ya. Nah, kalau misalnya gejala COVID lebih ke arah mukosa rongga mulutnya, mukosa dalam rongga mulut, bukan ke arah giginya. Sariawan lah. Sariawan. Oh, berarti juga terjadinya juga seperti apa ya, bukan kronik ya dok ya, kan kalau kan sariawan ada yang hilang timbul karena mungkin orang bilangnya kurang konsumsi vitamin buah C, vitamin C gitu ya, atau mungkin ada penyakit lain kan kita nggak tahu ya. Nah kalau yang terkait dengan COVID sendiri berarti seiring dengan tadi penyakitnya demamnya juga gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang manifestasi dalam rongga mulut itu bisa before atau after kita COVID. Oh gitu. Kalau pada pasien yang tadi ini berjalan beriringan, namun dia duluan 2 hari setelah ketahuan dia ada demam, tidak ada komorbid. Nah, pasien yang tadi tidak ada komorbid, lalu ada timbul gejala dalam rongga mulut yang sebelumnya sudah didahului dia ada gangguan indera pengecapan kan. Nah, tapi mungkin aku ada slide satu lagi. Oh ya, coba slide satunya lagi tentang apa? Yang berikutnya. Nah, kalau ini pasien ini sudah dengan komorbid. Jadi pada pasien yang ini satu pasien dia sudah ada gejala COVID, sudah ketahuan, swab dengan positif, lalu dalam rongga mulut tuh timbul seperti bercak putih yang sebenarnya hari-hari juga kita seperti itu lidahnya kadang. Masa sih dok? Iya. Apalagi pada anak-anak juga sering tuh bintik-bintik putih. Nah itu jamur. Oh. Nah kalau yang kedua dia dengan berjalannya waktu sudah dengan pengobatan jamur, dengan pengobatan COVID-nya. Setelah 24 hari di rumah sakit seperti itu gambarannya tuh yang B.
jadi itu gabungan lesi herpes tadi dengan kandidiasis. Nah, beberapa hari kemudian mirip-mirip gejalanya. Beberapa hari kemudian dia sudah dinyatakan sembuh. Oh. Sudah tidak ada lagi gejala geographic tongue. Kalau yang B kita juga ada bilang geographic tongue ya, timbul-timbul peta-peta pada rongga mulut, pada lidahnya yang berpindah. Nah, setelah dia dinyatakan sembuh, sudah tidak ada gejala, sudah COVID-nya sembuh, ternyata pada slide yang C dia timbul lagi. Jadi kita tidak bisa bilang, oh COVID manifestasi dalam rongga mulut itu pada COVID pada saat bersamaan kah, before atau after. Nah, ternyata pada kasus-kasus yang sudah ada itu ada yang sebelum, ada yang bersamaan, maupun setelah dia dinyatakan sembuh pun dia timbul lagi tuh. Gitu. Bisa begitu ya dok ya, timbul lagi. Kirain udah selesai sampai situ aja hubungan kita. Masih berlanjut, masih ada cinta lama yang belum Iya, selesai. gitu. Jadi seperti itu ya dok. Tapi berarti kalau dipikir-pikir gejalanya tadi tuh mirip-mirip. Tadi seperti yang dokter bilang kan, jamur atau mungkin penyakit herpes gitu ya dok ya. Dan orang kadang-kadang sering tidak terpikir kalau ini gejala COVID-19 gitu ya dok ya. Belum lagi tadi ada komorbid atau enggak sebelumnya begitu ya. Tapi juga jangan lupa juga ini gejalanya bisa terkesan menetap ya dok, walaupun penyakitnya ini sudah bisa dibilang sudah disembuhkan gitu ya dok ya. Oke, menarik juga ya seperti itu. Tapi ngeri juga sih kalau dilihat ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang apa dulu nih? Kita habisin slide dulu ya dok ya. Ini sama nih kalau ini seperti gejala herpes juga. Jadi luka-luka dalam rongga mulut. Pasiennya yang ini juga sudah mengalami sudah dinyatakan swab positif. Ada luka-luka juga dalam rongga mulut. Luka-luka tuh ya. Nah, juga bisa kan pasien tuh kalau sekarang rata-rata kalau COVID itu yang viral load-nya sudah besar kan otomatis dia ada gangguan sesak kan, jadi membutuhkan bantuan oksigen. Nah, dengan adanya kita memakai oksigen pun yang tadinya tidak ada lesi-lesi dalam rongga mulut, itu pasti ada gangguan untuk serosomia tuh jadi mulut kering. Itu sudah pasti. Tapi lebih ke ini ya dok ya, lidah tadi kan seperti jamur atau langit-langit, seperti ada sariawan, luka-luka. Tapi untuk gigi, gusi atau bibir itu bagaimana untuk lebih detailnya lagi? Bibir mungkin bisa juga kering ya. Kalau gusi biasa ada selain kering dia suka memerah, eritema. Coba ditahan dulu ya, disapa dulu ya penelponnya. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Rini. Iya, dengan siapa Bu? Di mana? Dengan Ibu Yanti dari Tangerang, Mbak. Usia berapa? 45. Silakan Bu, ingin bertanya apa ke dokter Bu Yanti dari Tangerang, usia 45 tadi ya? Oke, silakan. Iya. Ya, pagi dok. Pagi Bu. Ya, mau nanya dok. Iya. Saya kan punya anak 2, sebenarnya 3, yang 1 keguguran. Oh iya. Setiap melahirkan anak, pasti kok gigi saya sering pada copot ya dok. Oh. Sering apa Bu? Copot? Terkadang, ya. Copot Bu? Setiap mau melahirkan gigi ada yang copot dok. Iya, oke. Ya. Terus terkadang gigi saya suka sakit itu dok, sering sariawan. Kenapa itu ya dok? Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu dok? Silakan dok. Mau dijawab dulu Ibu ya? Atau ditanya dulu untuk lebih detailnya lagi? Oke, Ibu, jadi kalau misalnya hubungan antara gigi dengan kandungan itu pasti ada. Makanya dokter obgyn pasti memberikan tambahan nutrisi kalsium untuk kita pada saat kehamilan. Entah bagaimana pasti itu berhubungan yang namanya ada penyerapan kalsium seorang ibu kepada janin anaknya. Makanya selalu diberikan. Jikalau gigi kita tidak kuat, entah ada lubang atau kondisi mulutnya kurang baik, dan kadar konsumsi makanan kita kalsiumnya kurang, otomatis penyerapan kalsium di ibu juga berkurang sehingga mengganggu keadaan giginya Bu. Jadi otomatis ada yang patah-patah, ada yang tambah rusak, itu pasti. Jadi memang pada saat kehamilan kalsium itu sangat dibutuhkan bagi ibu hamil. Jadi ini masalahnya waktu itu karena kurang kalsium atau tadi yang penyerapannya itu sendiri ya, dok, Jadi kita harus banyak makan kalsium yang cukup, ditambah nutrisi kalsium yang cukup pada saat kita hamil supaya bayinya tercukupi dan ibunya tidak mengalami kerontokan pada gigi. Oke. Nah kalau yang sekarang kondisinya kan seperti sariawan, ngilu gitu ya. Ini sebenarnya 2 hal yang berbeda dengan riwayatnya dulu, atau ada pengaruhnya juga gara-gara kurang kalsium ini? Atau tapi dipastikan dulu ini beneran kurang kalsium atau mungkin kekurangan apa yang lain gitu ya dok? Kalau atau penyakit mulut yang lain? Kalau ngilu bisa dikarenakan giginya sudah mulai lubang.
Kalau awal di tahap pertama pasti ngilunya itu hampir tidak terasa. Semakin gigi lubangnya semakin dalam, kena pada gigi semakin dalam, ngilunya tuh lebih intens. Kadang ngilu, ntar ngilu, ntar enggak. Nah, semakin dalam lagi sudah sampai tidak bisa tidur. Kalau yang sariawan segala macam itu dok, masih juga kaitannya dengan yang kondisi atau mungkin ada faktor eksternal lagi yang ada terinfeksi bakteri atau jamur? Sariawan itu bisa terinfeksi jamur atau bakteri. Nah, kita harus lihat lagi sih dia penyebab utamanya karena apa. Bisa juga karena traumatik, entah giginya giginya yang kasar, giginya yang udah sompal tadi kan kata ibunya bilang pada patah-patah. Nah, akhirnya tajam melukai. Kita makan kan pasti bergerak terus kan, otomatis melukai. Nah, terjadi sariawan juga. Oke, kurang lebih begitu. Tapi memang harus dipastikan dulu ya ke dokter gigi ya. Ini penyebab utamanya apa sih betul. gitu ya. Kalau yang tadi kan riwayat yang kenapa sih setiap mau melahirkan tuh copot. Tadi pengaruh yang masalah kalsium tadi ya. Kalau yang sekarang mungkin diperiksakan kembali gitu ya kondisi yang sekarang ini apa kira-kira penyebab utamanya begitu ya dok. Dan bagaimana nanti perawatan di rumahnya di tengah pandemi COVID-19 ini begitu ya. Oke, dokter dilanjutkan dulu lagi ya penjelasan yang sebelumnya nih. Mungkin yang slide tadi bisa ditampilkan dulu lagi atau nanti dulu deh, aku mau bertanya dulu ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat dok, apakah memang faktor internal, artinya diri kita sendiri ya, daya tahan tubuhnya itu akan sangat berpengaruh sekali dok. Ketika daya tahan tubuh kita rendah gitu ya, jadi otomatis tuh tadi yang segala seperti sariawan lah, jamur lah, atau mungkin apalah, jadi mudah ini juga mudah kayak berkembang gitulah di mulut kita gitu. Atau memang pengaruh dari virusnya juga yang terlalu apa ya istilahnya, terlalu tinggi gitu ya, terlalu jahat gitu ya, sehingga ya itu akan membuat pertahanan tubuh kita juga lemah dengan sendirinya. Tapi kalau di sistem rongga mulut kita bagaimana sih penjelasannya dokter? Pada dasarnya semua sih sama, mau COVID itu kan kita berbicara tentang COVID kan ya. Jadi semua itu bergantung pada tubuh kita sendiri, kekebalan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita merespon itu tergantung viral load yang masuk ke dalam tubuh kita, maka otomatis kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, nah sekarang kan banyak tuh kita harus minum suplemen untuk meningkatkan imunitas kan, vitamin ini, vitamin itu, terus bikin jahe, temulawak dan sebagainya is okay, itu is okay banget pokoknya. Gitu ya. Itu semua tujuannya untuk meningkatkan imun. Nah kalau misalnya untuk bantuan ke dalam rongga mulut ditambah lagi dengan memperkuat imun, sekarang tuh yang lagi dianjurkan itu dengan kalsium dan vitamin D. Nah itu boleh banget. Jadi supaya setidak-tidaknya kalau ada virus yang masuk itu tidak terlalu besar, tubuh kita sudah mampu untuk melawannya. Ya ibarat kata gini, seperti kita tuh lagi pilek gitu, lagi flu. Sekarang bulan ini kita kena flu, tapi kok nggak separah bulan lalu ya? Bulan lalu sampai nggak bisa bangun, sampai mesti minum antibiotik 2 kali dosis, ke dokter udah 3 kali nggak sembuh-sembuh juga. Sedangkan sekarang pas lagi pilek yang sekarang minum beli obat di warung ini udah sembuh. Nah sama seperti COVID juga. Bagaimana nanti ke rongga mulut, lalu efeknya ke dalam kita sesak atau enggak, atau bagaimana ke kulit. Nah itu pada dasarnya tergantung viral load yang masuk dan tubuh kita meresponnya seperti apa sih. Nah otomatis kita harus melakukan pencegahan kan supaya kita jangan sampai kena gitu. Oke, jadi ada faktor internal dan eksternalnya begitu ya dok ya. Coba dilanjutkan kembali slide-nya. Tadi kan variasi gejala yang terjadi di rongga mulut kita ya. Tadi dokter udah bilang juga langit-langit seperti apa, lidah bagaimana, gusi, segala macam. Bibir, bibir nih biasa rata-rata ini sekilas sama. aja Ini sekilas aja, ini serem ya. Ini ada manifestasinya dalam di kulit, mungkin kalau yang itu pertanyaannya ke dokter kulit deh. Nah seperti itu. Nanti temannya dokter yang dokter kulit deh tampil. Nah terus di bibir biasanya karena kita kan juga memakai oksigen terus-terusan, otomatis ada gangguan di bibir tadi. Kering tadi ya, atau gangguan pecah-pecah dok, terkelupas gitu. Ditambah tadinya memang karena COVID ini mengganggu indera pengecapan itu pasti perubahan rasa. Jadi sebenarnya kita juga harus waspada nih awal-awal kok kita udah mulai merasakan. Jadi tapi nggak boleh terlalu parno juga, itu bisa stres. Jadi kita pasti kan ada gangguan pengecapan, udah mulai nggak enak, tapi kok nggak sesak, nggak demam, itu bisa gejala COVID gitu. Jadi gangguan fungsi gitu gangguan ya dok fungsi, ya. Sementara aja kan, apa bisa berlanjut juga untuk bisa berlanjut karena yang COVID tadi ya dok ya. Artinya, waduh ngeri juga ya. Jadi sebenarnya ya udah kita mau nggak mau kan pada akhirnya harus datang ke rumah sakit kan, berobat, nggak takutnya
kita OTG tapi ya gejala-gejala ringan ternyata memang sudah COVID. Iya, disangkanya sariawan biasa gitu ya kan. Ya, Karena memang kan gejala COVID bukannya sesak dan batuk aja. Atau tadi tanpa OTG, demam. ya. Apa ya, orang dengan tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan gitu ya, ya, orang Dok, tanpa ya. gejala. Jadi ya it's okay lah, jalan-jalan kok, ya kan, jalan-jalan ke puncak, it's okay, nggak ada gejala. Ternyata dia sebenarnya udah positif. Aduh ya Allah. Iya. Oke deh, jadi panjang ya nanti ya. Ya, slide berikutnya dulu, Dok. Nah, kalau kita di Rumah Sakit Hermina sudah seperti ini. Jadi dokter dan perawatnya memakai APD level 3, itu wajib ya, itu wajib sekali. Jadi kalau misalnya memang ibu-ibu atau bapak-bapak di sini mau memang berobat ke dokter gigi, saya bukan menjelekkan gimana, sebaiknya memang yang APD level 3. Ditambah kita udah ada purifier untuk sterilisasi ruangan, terus ada exhaust, jadi aliran ventilasi itu baik. Nah, terus dan juga ada extraoral suction seperti yang tadi itu. Jadi kayak kalau kita mau kerimbat lah, ibarat kata kalau mau kerimbat di kepala, kalau ini di depan muka kita kayak bowl gitu, kayak mangkok yang akan menyerap semua cairan-cairan ke dalam alat itu. Gitu. Jadi seperti itu ya, tenang saja begitu ya. Tapi pasiennya juga tetap ya di screening dari awal, dari awal masuk gedung aja udah repot ya sekarang ya. Tapi memang begitu ya standarnya gitu ya. Karena kan kita mencegah penularan silang. Benar. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini soalnya ada pertanyaan dari email nih cukup panjang. Nanti dokter Dian bisa jawab secara detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. Oke, baik, pertanyaan pertama dulu ya dari Diana, usianya 28 tahun. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 minggu terakhir ini saya suka mencium bau-bau amis gitu di hidung, dan kemarin saya ke dokter gigi karena gigi saya sakit dan bikin pusing ke kepala. Ternyata setelah diperiksa ada gigi geraham belakang yang tumbuh tapi miring dan gusi gigi geraham depan agak longgar. Maksudnya bagaimana, Dok nih? Jadi harus tindakan pencabutan gigi geraham yang baru. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara masalah gigi ini dengan penciuman aroma bau amis tersebut, dokter? Terima kasih, dokter. Oh, memang ya, kalau ada keluhan ini pasti tadi kan gangguan fungsi, artinya menghirup ataupun mungkin yang mengecap lah, indera-inderanya jadi terganggu begitu ya, Dok. Tapi ya? kalau ini sih nggak ada kaitannya belum dengan ke COVID, jangan deh ya. Jangan sampai gitu ya. Ini kan jadi kan posisi gigi belakang itu tumbuhnya miring. Kalau tumbuhnya miring, otomatis gusi di depannya itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, mungkin di bagian yang perbatasan tertutup dan terbuka ada kotoran masuk, itu sudah pasti biasanya. Makanya dia mengganggu sakit ke kepala, itu bisa. Kotoran masuk bakteri? Kotoran di dalam kotoran itu pasti ada bakteri. Jadi otomatis gigi bungsu itu tidak bisa keluar sempurna, mengganggu ke sakit kepala, itu pasti. Ditambah gusinya dia tadi kan setengah tertutup, setengah terbuka. Sisa makanan tidak bisa keluar, bengkak di situ. Nah, otomatis ada sisa makanan, jadi akhirnya berasa tidak nyaman dalam rongga mulut, entah rasa bau, rasa-rasa asam, tuh bisa banget di situ. Amis tadi ya? Amis, nah ya, dan itu memang solusinya tidak ada jalan lain selain dibuang giginya. Mencium loh ya, jadi dia berpikirnya apa ini ada masalah dengan indera penciuman. Tapi ini kalau ini lebih dirasa mungkin tertelan atau apa kan, asam yang ada di... Ya, karena asam yang kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi tadi. Oke, begitu. Jadi solusinya memang harus di operasi. Wah, tapi terkait dengan nih untuk tambahan informasi aja, Dok, ya, untuk tindakan-tindakan yang seperti ini nih, ada yang operasi atau apa, standarnya mungkin seperti apa kalau di tengah pandemi? Sebenarnya sama aja atau mungkin seperti apa? Ada tambahan nggak? Kalau udah ini sih boleh dibilang emergensi dan tidak emergensi, ya itu kita agak di tengah ya. Kalau suatu hari itu pasti akan bengkak. Nah, sebelum itu terjadi, karena biasanya kalau pengaruh gigi bungsu yang bermasalah itu nanti suatu hari bisa akan menyebabkan seseorang tuh trismus itu tidak bisa membuka mulut. Jadi kita nggak bisa buka mulut, benar-benar cuma satu jari aja. Nah, kalau sudah sampai segitu justru kita malah lebih repot. Pengobatan dulu hingga pada saat mulutnya bisa terbuka, baru pada akhirnya operasi. Jadi kalau misalnya memang mau dibuang sesegera mungkin supaya tidak mengganggu ke kepala terus sakit, ya is okay. Oke, gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang tidak bisa segera tindakan operasi karena
nunggu jadwal dokternya misalnya dok. Sambil menunggu mungkin apa dikasih tentunya antibiotik atau apa. Jadi kan pasti ada pereda nyerinya dong sementara ini gitu ya dok ya. Oke, baik. Tapi ini bisa dikonsulkan lagi ke dokter Mbak Diana lebih detail lagi ya. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Anip, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dokter, maaf jika melenceng dari topik. Mau tanya, gigi saya berlubang dan disarankan seminggu sekali ganti tambalan. Tapi saya minggu ini tidak kunjungan untuk ganti tambalan dok. Nah sekarang gigi itu sakit dan bengkak. Apakah itu karena saya tidak ganti tambalan? Atau apa dok? Mohon penjelasannya dan cara penanganannya. Terima kasih dokter. Ini seputar gigi-gigi berlubang kali ya dok ya. Karies gigi itu harus tambal, tapi kunjungannya ini yang kemarin tuh tidak dilaksanakan, jadinya efeknya sakit, bengkak, terus juga bagaimana dok solusi ke depannya juga? Jadi kan kalau gigi sudah dalam, biasanya gigi sudah dalam itu membutuhkan waktu beberapa kali untuk ditambal, untuk dilakukan perawatan dulu. Jadi sebaiknya memang kalau gigi masih lubang kecil otomatis datang biasanya langsung bisa ditambal. Makanya orang bilang kalau ke dokter gigi kenapa mesti berkali-kali? Nah tergantung kedalamannya kan. Kadang mesti diobati dulu dengan minggu ini obat yang ini, minggu depan dengan perawatan syaraf yang ini gitu kan. Nah mungkin pada saat minggu, jadi kan memang harus rutin kita. Harus rutin. Nah ini sakitnya ini pas kapan gitu loh. Pas memang pulang dari dokter itu atau 1 minggu sebelumnya, nah kita mesti lihat dulu. Kalau misalnya dari dokter itu memang udah sakit, berarti ya memang pasti bermasalah dan dibutuhkan bantuan obat kan, bantuan obat antibiotik, pereda nyeri, dan memang itu biasa suatu reaksi yang normal karena masih sakit nih baru dari dokter. Nah jikalau sakitnya sudah minggu depannya, tapi jadwal kontrol kita nggak datang nih, nah kita perlu lihat itu udah kebuka nggak sih tambelannya? Kan bisa aja udah jadwal datang tapi tidak datang, sedangkan kan bahan tambal sementara itu tidak mungkin kuat untuk beberapa minggu kan, itu sudah pasti karena kita harus bongkar kan. Nah kita mesti lihat dia sudah terbuka atau enggak nih sekarang sakit. Jadi bisa sekali menyebabkan sakit. Atau kalau misalnya minggu lalu nggak datang, sekarang sakit tapi gigi masih dalam keadaan tertutup, nah itu juga bisa. Jadi memang sebenarnya kalau lagi perawatan itu memang rutin, bukannya kita datang pak, kita juga sebenarnya juga worry kan. Sebenarnya tuh dulu orang takut ke dokter gigi, sekarang dokter gigi juga takut kedatangan pasien. Sama, kita udah sama-sama sekarang tuh takut. Jadi takut, aduh nanti dia datang tuh OTG, kita gimana walaupun kita udah protektif kan. Jadi sebenarnya kita sekarang tuh sama-sama takut. Nah, ya udah kalau misalnya emang jadwalnya seminggu sekali, ganti obat jangan ditunda. Karena pada saat ditunda, dokternya pasti nanti tidak bisa melanjutkan perawatan, justru mungkin akan mengulang kembali. Diulang lagi. Iya, karena itu udah prosedur, nggak bisa. Giginya pada saat datang masih ada gejala, otomatis nggak bisa kita lanjutkan ke treatment berikutnya. Sedangkan kalau misalnya kita emang rutin, oke deh kita siapkan waktu untuk ke dokter gigi, memang sudah dibilang Pak ini sekitar datang harus 3 kali kunjungan ya Pak, ya udah kita ikuti alurnya. Pasti akan lebih baik dibandingkan hari ini datang, nanti minggu depan nggak bisa datang. Kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa datang, is oke. Aduh nanti ditunda aja udah enak. Pasti biasanya sih kalau udah ke dokter gigi udah enak kan. Nah begitu sakit lagi baru ingat. Pengalaman dari pasien-pasien dokter. Tapi dok, semenjak di tengah pandemi COVID-19 ini sebenarnya keluhan yang paling banyak dijumpai oleh dokter pribadi gitu ya. Apakah memang tadi kasus gigi berlubang yang datangnya udah telat nih gitu ya, lubangnya udah dalam sehingga perlu perawatan saluran akar lah. Atau mungkin kasus apa sih yang memang lebih ke trauma nih atau apa, mungkin kita nggak tahu juga kan, apalagi atau mungkin yang dapat referensi atau rujukan yang tadi lebih ke ini screening beneran mungkin gejala COVID juga atau mungkin yang mana gitu, apakah sebenarnya rata aja sih? Ya sebenarnya sih kan karena rata-rata pasien banyak menunda kedatangan ya dari bulan Maret begitu ada COVID yang tadinya kan PSBB tuh, betul, PSBB kan? Jadi kan ditambah PSBB kan 2 minggu, jadi pasien memang banyak diperpanjang lagi PSBB. Akhirnya pasien itu lebih mengutamakan ntar dulu, memang kalau pada saat PSBB kan semua di rumah, itu acara memang di dapur, semua kan posting makanan ya kan, tapi sebenarnya kita harus bersyukur dengan corona ini, kita jadi bisa segalanya ya kan? Jadi jago masak, iya kan? gitu jadi ya? jago semuanya. Nah akhirnya kita tunda ke dokter gigi yang tadinya lagi perawatan, lubang kecil dibiarin nih, minum obat sendiri. Nah pada akhirnya orang mau sampai kapan sih kita gitu loh, ya kan? Semua sudah menerapkan new normal, ke tempat ibadah udah kan, ke apalagi jalan-jalan nih, kita harus mencari udara segar ya kan, akhirnya semua larinya kan keluar kota. Oke.
Nah terus akhirnya ya udah, pada akhirnya ya mau nggak mau gigi itu bertambah parah, lubang semakin jadi. Akhirnya yang banyak yang ditunda itu ya udah banyak yang abses. Jadi keluar udah otomatis sudah bengkak. Jadi terkait dengan pola kebiasaan juga ya di rumah gitu Di tadi rumah, ya. Nah, ya. berarti bagaimana nanti merawat gigi di rumah juga gitu ya di Oke. tengah pandemi COVID-19 ini? Mungkin di segmen terakhir aja kali ya dok ya. Boleh. Baru nanti lanjutannya juga kesimpulan dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan kesehatan gigi di era new normal bersama dengan Dokter Gigi Dian Anggraini SPPM, dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi tadi kan ya udah langsung aja bagaimana sih caranya atau tips dari dokter deh gitu untuk kita semua merawat kesehatan gigi dan mulut di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama yang di rumah gitu ya, anak-anak lah, mungkin ibu hamil atau mungkin lanjut usia yang bisa dibilang katanya lebih dulu ya katanya lebih rentan, lebih beresiko, tapi sekarang yang penting kan kita jaga diri masing-masing ya, dan insya Allah kan semuanya kuat gitu ya. Betul. Tapi paling enggak apa yang bisa dilakukan di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebelum mungkin melakukan perawatan ke dokter gigi. Jadi kalaupun kunjungan tuh nggak yang parah banget lah kondisinya. Gimana dok? Ya kalau misalnya di rumah mau anak-anak maupun lansia sebenarnya sih kita semua sama aja ya. Sikat gigi rutin itu pasti ya sebelum tidur dan setelah makan. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 kali is okay. Nah terus kita juga banyak penelitian nih untuk mengurangi virus-virus yang masuk itu, kita boleh berkumur dengan obat kumur yang mengandung povidone iodine sebanyak 15 detik, lalu kita gargle gitu 30 detik. Nah itu boleh sekali sehari aja. 15 detik sehari 15 detik lalu 15 detik berkumur dilanjutkan dengan gargle. Gargle kan kita ya gitu. Itu boleh lah total 30 detik is okay. Nah, itu juga kita terapkan tuh di rumah sakit sama sebelum pasien kita lakukan tindakan, pasti pasiennya kita suruh berkumur dulu dengan obat kumur yang mengandung povidone iodine, karena povidone iodine itu sudah terbukti akan melemahkan si virus tadi. Termasuk ibu hamil? Boleh, nggak aman apa-apa. ya dok ya? Aman. Dan sudah diteliti, ini kan kita pemakaian otomatis jangka panjang, yang dulu sebenarnya kan tidak boleh terlalu sering berkumur, cuman ini dengan kandungan povidone iodine 0,5 sampai 1% is okay, bolehlah selama masa COVID ini kita pakai. Oh, jadi nggak hanya sekedar cuci tangan, cuci mulut juga? Cuci mulut juga, kumur ya. Tapi maksudnya kalaupun cuci mulut dalam artian tadi habis makan cuci mulut nih, tapi banyakin makan sayur buah gitu ya Boleh, untuk membersihkan secara apa ya dok ya, alami juga gitu ya dok, dibantu begitu ya dok ya. Oke, kumur-kumur tadi, terus kebiasaan apa tadi membersihkan gigi, menyikat gigi udah normal rutin banget, ya. udah rutin ya gitu, nggak usah di pandemi juga kita juga udah begitu gitu ya dok ya. Tapi untuk yang menjaga imunitas dari dalam, untuk pola makan atau mungkin yang pola apa yang perlu kita konsumsi segala macam itu secara umum seperti apa juga nggak ada tambahan yang bagaimana juga kan ya dok ya? Enggak, sebenarnya semua tuh tergantung ya, semua yang diberitakan itu untuk meningkatkan imunitas. Dengan vitamin tertentu, multivitamin is okay, makanan sehat iya, kalsium, berjemur ya is okay kan, terus dengan minuman empon-empon itu is okay ya, pokoknya semua yang tujuannya adalah meningkatkan imunitas. Oke, pada prinsipnya sih nggak ada yang harus bagaimana gitu ya. Karena dok ya? kembali lagi semua tergantung kekebalan tubuh kita. Dan kita berharap semua sih is okay dan cepat berlalu badai ini kan. Iya, aman-aman aja mudah-mudahan gitu ya. Terus juga tadi yang kebiasaan apa ya istilahnya tadi ya, kekhawatiran juga sih tadi ya, menunda gitu ya, sampai kapan menunda, dan ini yang perlu ditekankan lagi dok sebelum ke closing statement gitu ya dok, karena kita harus pikirkan juga dampak ke depannya kalau kita ya tadi gitu kan menunda pemeriksaan ataupun pengobatan karena rasa khawatir tadi begitu dokter. Ya sebenarnya sih kembali lagi kepada diri kita masing-masing, mau sampai kapan kita menunda sakit gigi itu kan, mau sampai kapan kita menunda
ada keluhan dalam rongga mulut, udah ada gangguan pengecapan, sudah ada luka-luka dalam rongga mulut gitu kan, mau sampai kapan? Khawatir kita, oke deh beli sendiri, akhirnya kesalahan obat memperparah keadaan kan. Nah, terus ya karena pandemi ini kan kita tidak bisa bilang, oh besok tuh selesai, oh minggu depan selesai, bulan depan selesai, kita nggak ada pernah tahu kan. Ya sudah, kembali lagi kepada diri kita ikuti protokol di tempat layanan kesehatan itu sudah memenuhi protokol, ya kita beranikan diri untuk datang. Oh iya, tadi bagus juga tuh ya penjelasan dokter ya. Jadi jangan sembarangan juga beli atau konsumsi obat gitu tanpa resep dokter ya. Kalaupun itu kita bisa memanfaatkan ini nggak sih dok, telemedicine, artinya Boleh. kita bisa konsul. Kalau pasien lama mungkin bisa telepon rumah sakit gitu ya, atau tanya udah punya nomor kontak dokternya gitu ya. Tapi mungkin pasien baru juga prosedurnya tinggal ikutin aja dari fasilitas kesehatan yang Betul. Sebenarnya sih diikuti sekarang itu juga ya. udah ada ya konsultasi secara online yang bagi pasien-pasien yang memang belum berani ke dokter gitu. Bisa dimanfaatkan dulu fasilitasnya. Jadi mungkin tanya ke rumah sakit terkait ya. Ada nggak gitu loh, nanti akan dihubungkan langsung, kita video call atau gimana, nanti pasti ada gitu. Kan ini bisa ibu juga minum, kirim foto gitu ya, kondisi giginya, video direkam ternyata, gitu. oh ini masih bisa dipending sampai bulan depan, oh ini ternyata harus atau gimana, nanti kan bisa kita lihat. Iya, jadi jangan khawatir juga begitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, kalau begitu kesimpulannya deh singkat saja mengenai tema hari ini untuk kita semua. Silakan dokter. Oke, jadi pokoknya yang penting kita harus jaga kesehatan, mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh, itu dengan imunitas kita yang baik ya. Dan untuk menjaga rongga mulut itu harus selalu bersih, karena oral hygiene yang baik itu juga akan meningkatkan kualitas hidup kita. Betul sekali, dokter. Terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Oke. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin, Baiklah, ya. amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh krim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.